Nah, apa bedanya roh gentayangan, setan, buta kala, jin, dan leak? Jadi kalau di Bali itu terkenalnya leak gitu. Mau mulai kita tanya sama ahlinya coba. Kalau kita bicara tentang leak, itu kita bicara tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Ya, karena dasarnya adalah dasar aksara sana, aksara pralina. Ya, jadi tantra ya, Ya, itu dasar dari pengleakan. Ya. Kalau jin apa? Roh gentayangan. Roh gentayangan itu jin, buta dalam kala. tradisi konsep di Bali tidak ada karena Tidak ada. sudah selesai dengan Upacara, ya. upacara dan lain sebagainya. Misalnya ada orang meninggal Oke. di rumah sakit, Ya. lalu mayatnya dibawa pulang ke rumah, pasti nggak perlu ke rumah sakit, tunduk lagi roh Ya. orang meninggal dibawa ke rumah. Kalau itu masih tinggal di rumah sakit, Hmm. kalau lagi tunduk nggak problemnya. Hmm. Di Bali tradisi itu masih kuat sampai sekarang, dan itu tidak tradisi Hindu, itu tradisi Bali asli. Bali asli. Ya, Sama seperti tradisi. katakan oleh Jero Robinson tadi itu, Hmm. dengan abrakadabra dan lain sebagainya itu tradisi Indonesia asli itu. Nggak ada kaitan dengan agama dari Ya, India, ya, dari Arab, ya. nggak ada. Itu asli tradisi Nusantara, Ya. bukan tradisi masing-masing Nah, kalau agama. jin, buta kala? Buddha Kala ini Ya. memang milik dari tradisi Hindu Bali. Oh gitu. Ya. Tradisi di Bali. Itu pun bisa Mencaru. diatasi dengan mencaru. Ya. Jadi tidak pernah berbeda. Hmm. Hmm. Kalau aji uging ya, aji uging bagaimana cara buat perut orang besar, bukan besar seperti saya ini enggak, karena penyakit. Bagaimana buat orang lumpuh, Ya. bagaimana mengenai orang supaya kena cetik. Hmm. Kalau saya punya lontar cetik lan tutup itu jumlah cetik itu 25 lebih. Hampir 25 lebih. 25 Jadi lebih. cetik itu adalah ilmu bisnis untuk meracuni. Masing-masing cetik, misalnya cetik Calanggalang beda dengan cetik Gringsing. Orang dengan cetik Gringsing diobati dengan cara obat cetik Calanggalang tidak akan mempan. Berbeda. Ini yang orang tidak paham kadang-kadang. Kalau melihat dari begitu datang, oh ini cetik ini. Ya. Dari postur, dari warna tubuh, dari mata itu bisa ditahu oh ini cetik ini. Itu Pak Murah bisa lihat nggak? Jadi kayak misalnya kayak saya nih, aura warna tubuhnya sekarang warna apa ini? Mungkin Biro bisa punya kemampuan. Saya kan cuma praktek karena membaca. Jadi pemirsa ya, ini ada satu hal yang sebenarnya saya jarang sekali berbagi sama publik karena biasanya saya tampil di publik kan bicara ilmu bisnis, ilmu manajemen. Nah ini saat ini ya kita bicara tentang spiritual. Sama dengan Ada yang minta tuh ada ya, penglaris tuh ada yang minta. ada, tapi saya Tapi tidak mau karena biro Balian kan lebih ke cleansing ya. tidak bergerak di bidang dan tidak mengerti di bidang itu. Hmm. Kalau di lontar murah pepasangan itu memang ada. Ada itu masuk Ya. dalam ranah aji uging ya. Jadi kalau kita bicara pengiwa dan penengah, Yes. pengiwa ini kekebalan itu masuk pengiwa juga. Kekebalan itu pengiwa. Pengiwa. Jadi kebal senjata itu Ya, pengiwa. masuk pengiwa. Buat sakit juga masuk pengiwa. Penglihatan juga masuk pengiwa, tapi tidak sejahat orang yang buat sakit dan lain sebagainya. Saya ada lontar namanya kalau diterjemahkan membelah tanah itu. Zaman dulu orang bisa ngeliat itu pergi ke kuburan 2 hari setelah bayi ditanam. Itu untuk menguji kemampuan dirinya. Jadi dia bisa menghidupkan bayi itu bagi cicit. Penekun kejahatan teknik, jangan ranjang, jangan manusia yang tidak punya power, punya kemampuan, kau sakiti, kau siksa, saya lawan. Kapan saja, di mana saja, Solo Madiang Gurun, berapapun jumlah Anda, apapun kekuatan Anda, saya siap menantang Anda. Boleh langsung ke TKP,
Jero, apa yang bikin Jero sangat ini, Jero Nah, yang sangat apa? Ini saya katakan Ya, baru ya. karena Nah, saya ini- pegang rule garis. Ada salah satu kitab, barang siapa yang sapesira sampun memargiang darmaning agamu, kita sebagai ciptaan Tuhan dan wenang kini antuk kawisesan manusia sapi meneranggana durjana. Nah, saya terjemahkan jadi kalau menjalankan ajaran Dharma, ajaran kebenaran itu nggak bisa disakiti, kayak gitu. Oke, good. Dua, Nah, yang sapesira tan memargiang darmaning agamu, wenang kening berubah bumi, tunggak bumi dan lain sebagainya. Di sana juga ada warning yang sapesira sampun memargiang darmaning agamu, wenang nemu swarga loka di nemu agung gunanya. Yang sapesira dan memargiang darmaning agamu, wenang bunyi ring melak loka itu kalau cuman kata yang saya ucapkan belum pernah saya nikmati karena saya belum pernah mati. Itu lagi. Itu anak kode. Tapi kebenarannya rasanya ada dokter. gimana cara mengidentifikasi ada ini misalnya pasien gitu kan yang sakitnya begini, ini kena begini gitu atau apa misalnya pasangan bentuk testis segala macam bentuk. Makanya di awal sebelum pasien saya obati, mungkin secara face to face kita bisa melihat wajah seseorang, ini medis, ini magic, artinya alam gaib. Kalau medis begini, kalau black magic alam gaib begini. Cukup terkadang saya pertanyakan buah mimpi tidur, terkadang orang membuang buah mimpi tidur, makin pertemuan makin dalam apa sih itu. Sebenarnya ada makna yang tersurat di sana. Dan saya berani katakan dan berani jamin bahwa orang itu kena black magic. Kalau Anda sering siapapun di sini sering mimpi bayi, ular, anjing, orang-orang mati di dalam terutama makan-makan pesta-pesta, beng-sabar-sabar, saya katakan 100% orang itu black magic, terintimidasi black magic. Masalah kena atau tidak tergantung kata tadi. Kalau dia kuat batinnya menjalankan darmaning agama, tidak kena. Tapi kalau tidak, udah selesai. Nah, ya biar ada pencerahan ya. Skala di skala. Skalanya karang panas. Orang yang menghuni di tempat itu tidak pernah bersih dalam arti konkret, misalnya menyapu, nyiram, itu yang sifatnya bersih sekali. Di skala karang panas biasanya jarang dia melakukan, yakni terutama sifatnya mencaru. Ya. Sebenarnya mencaru itu kan nilainya sudah besar, yang kecil lah kita Maduran saja beliau kayak seger, macam warna kuning-kuning itu caru juga, tapi sifatnya kecil. Yang besar lah ini lagi itu tergantung strata waktu sebenarnya. Strata waktu artinya ada nilai-nilai hari. Kalau 10 tahun ini sifat pencaruannya, kalau 50 tahun ini sifat pencaruannya, kalau 100 tahun ini sifat pencaruannya. Makanya karena itu tidak dilakukan, istilahnya guru beda dia. Yang lebih ekstrim bahasanya karakter terus persiapan. Itu biasanya. Timbul konflik. Ya, makanya skala di skala harus diselaraskan itu untuk menghilangkan bahasa karang panas atau karang skala bukan di skala aja ya kita harus lakukan mesegel, mencaru, tidak harus skala di skala. Kalau bangunan mungkin Atau pertanyaan kita tenaga dalam. Oke, good. Kesempatan juga. Kalau misalnya salah, silakan dibenahi. Kalau benar, silakan dilanjutkan, diluruskan. Ya. Yang kalau menurut saya ada 3 versi sebenarnya menuju hal itu. Manusia yakin, manusia sakti, manusia dewa. Mungkin yang diceritakan beliau termasuk manusia sakti. Manusia jati, manusia sakti, manusia dewa. Kalau menurut tiang jalan yang tolak dengan bahasa saudara 4 itu ya, mungkin kalau salah nanti dibenahi. Sebab prosesnya begini.
Kalau saudara empat itu Anggapati, Banaspati, Anggapati, Prajapati, Banaspati, Raja. Itu kan ada di dalam lingkaran atau bayi dalam kandungan. Ya, yang artinya menjaga bayi Oke, itu. ya. Tapi kalau nanti memang salah, silakan dibenahi. Kalau benar diluruskan. Ya, ini pendapat lah. Saya. Iya. Kalau menurut yang kalau bergerak ini ya, kalau raganya dari kandang 4 oke lah. Kalau yang beda lagi. Yang punya alasan kenapa saya tidak menggunakan kandang 4. Karena pada waktu anak lahir dari dalam kandungan, saudara 4 ini, terutama di balik yang hadapan, sudah ada proses ritual untuk mengembalikan unsur Menjiwa, 4, betul. ya unsur 4 ini ke alamnya masing-masing. Biasanya kalau restu adat Bali dilakukan pada waktu proses bayi berumur 3 bulan atau awoton. Jadi si pendeta, si pemangku mengucap sare di sana bahwa detik ini, hari ini saya lakukan ritual upacara yakni untuk upah nyuguh kebaikan Anda pada waktu bayi dalam kandungan. Istilahnya dilebar. Biasanya itu dilakukan di lebuh atau di perempatan yang berupa simbolis pangan, kukusan, kekep dan lain sebagainya. Dan di sana ada bahasa simak yang dia dengar mulai wit detik yakni dan wenang yang mana papat merubede atau ngikutin ukuran secabang bayi, karena detik ini saat ini sudah meraga dewa ngarang titiknya di sana. Kalau dia dan dia pernah juga mungkin seingatnya baca bukunya Profesor Dr. Igusti Ngurah Nader MPH, tak benar tak tidak bukunya Usadil tadi. Dasar-dasar kemuliaan penerang jana lahir dari yang dikatakan tadi kandung 4 itu. Cuman mungkin proses namanya dibalik. Nah, beliau seorang pakar, mungkin sudut mana yang diambil atau dibalik kan begitu. Nah, kalau dia tentang dunia Itu bagaimana? tenaga dalam boleh ya, tenaga batin oke. Kalau tenaga dalam itu kalau menurut dia ada batasannya. Kalau tapi tenaga batin itu sifatnya besar makro. Nah, seperti artinya tadi bilang beliau pakai kandung 4, dia tidak pakai itu dengan membangkitkan kembali itu. Karena dia seorang teknik yang aplikasi, yang ambil dunia-dunia teknik dengan tradisional yang Dikombinasikan gitu. ya. Misalnya contoh Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus, Jupiter, Matahari, Pluto, pusat planet itu yang aplikasi sambang bulan siang tuh. Kemudian penjuru mata angin, kalau beliau pakai 4, yang pakai 10 boleh yang sebutkan namanya, ada resinya, ada aksaranya, ada dewanya, ada senjatanya. Kalau di Buana Agung di sini, kalau di Buana Alit di sini, semua jelas. Kemudian dia kan tadi katakan ada 3 versi, musik jati, musik sakti, musik dewa. Tergantung orang mencari jalan yang mana. Pasti ada kebaikan, ada keburukan di sana. Dia tidak menggunakan itu, dia menggunakan 9, 10 sebenarnya meringkas menjadi 9 yang meliputi seperti pembicaraan yang tadi. Kalau di tiang itu yang tidak menggunakan kandung 4 karena berdasar dari pembicaraan nasri pemotongan bulanan terjadi proses pelepasan, itu kunci dia katakan. Dia pakai 10, 9 meringkas menjadi 9. Sambang tangan yang memang simbang yang sama rasa sama dari desa dari satu basuna sama dari satu kudus sama kompres menjadi ingat. Itu yang kita reduksi. Nah, hidupnya Kundalini bagi saya itu lahir dari angka. Kalau bahasa intelektual teknik engineering namanya kekuatan gaya sentrifugal. Anda pernah menghidupkan mobil? Tak.
Itu kekuatan sentrifugal. Betul. Ya, kalau di bahasa tradisional namanya pembangkitan kundalini lahir dari angah. Angka. Ya, kita tidak pernah menyalahkan ini baik ini buruk. Orang masing-masing itu Pilihan orang yang masing-masing. Ya, itu aja sih. Tapi kalau perbedaannya yang dia katakan karena dia sudah menikmati itu, bukan saya mengatakan jelek atau buruk kok. Seperti tadi yang katakan mungkin enaknya beliau di sana atau enaknya orang di sana, enaknya saya di sini. Kalau istilahnya di masyarakat di Bali dikenal dengan dua bineda, ada baik, ada buruk, ada skala dan niskala juga. Nah, tergantung pada diri kita masing-masing, kita ingin memilih yang mana. Dan hasilnya pun kita menuainya dari karma kita sebelumnya. Hari ini kita banyak belajar dari tokoh-tokoh spiritual yang ada di studio bersama kita semua ini, ya. Bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan sekarang walaupun ini ada wabah, ya. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Di wabah penyakit sekarang ini yang menurut dari narasumber kita ini bukan berkaitan dengan niskala. Jadi ini memang benar-benar virus, benar-benar virus yang ada. Nah, pilihannya hitam, putih, kita sendiri yang menentukan. Pilihannya ingin bermanfaat untuk orang banyak atau untuk diri sendiri pun kita sendiri yang menentukan. Matur semua. Biro kalian ya Pak Murah.